Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di part 2 kita di sistem keamanan jaringan komputer, kita akan membahas beberapa sub-sub pokok pembahasan di pertemuan kali ini. Masih bersama saya, Sial Haq Exkom MPD. Nah, yang belum subscribe, di subscribe, kemudian like, share, and comment, dan jangan lupa aktifkan lonceng yang ada di pojok atas. Oke. Pertama adalah pokok pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui pengenalan sistem keamanan jaringan. Kemudian bagaimana perkembangan keamanan jaringan itu. Kemudian bagaimana sistem keamanan jaringan, kemudian sistem keamanan yang berbasis biometrik, ini salah satu sistem keamanan ya. Kemudian bagaimana mengamankan sebuah sistem keamanan berbasis jaringan nirkabel. Nah, pengenalan jaringan keamanan komputer ini ya, jaringan di mana kita mengetahui bersama bahwa sistem keamanan jaringan komputer ini adalah merupakan proses pencegahan dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Kemudian tujuan daripada keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Kemudian pengenalan jaringan komputer ini tujuannya adalah untuk melakukan mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Nah, dari sisi perkembangan jaringan komputer ini adalah bagaimana pentingnya sistem keamanan komputer. Jadi dibekali dulu dari sistem keamanan komputer ini, di mana komputer yang terhubung ke internet ini saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan tempat-tempat yang menyediakan berbagai jasa fasilitas layanan internet, dan tidak semua layanan fasilitas internet itu aman. Nah, ketika kita masuk terhadap sebuah sistem keamanan komputer atau sistem keamanan jaringan komputer ini, bisa saja komputer tersebut mengalami terjadinya proses penyusupan data atau pengambilan data informasi. Kemudian perkembangan berikutnya adalah pentingnya sistem keamanan ya. Namun keindahan internet berupa pencurian terhadap data, kemudian akses terhadap jaringan internet, perubahan terhadap data-data yang penting, kemudian termasuk juga pencurian dan berujung pada penjualan informasi. Ini juga perlu kita nanti mengamankan sebuah sistem jaringan komputer. Nah, macam-macam keamanan data yang jaringan komputer. Untuk menjaga keamanan data, pada saat ini data tersebut dikirim pada saat tersebut telah tersimpan di jaringan komputer, maka dikembangkan beberapa teknik pengamanan. Yakni berikut beberapa teknik-teknik pengamanan yang bisa kita lakukan di dalam sebuah sistem keamanan jaringan. Pengamanan yang pertama adalah boleh kita melakukan proses enkripsi. Apa itu enkripsi? Sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti, atau disebut sebagai bahasa C atau bahasa mesin ya. Sudah kita pelajari di bahasa kriptografi. Nah, itu adalah salah satu proses enkripsi, dari enkripsi ke deskripsi. Bagaimana enkripsi tidak bisa dibaca secara tanpa pengetahuan, setelah dideskripsikan ya kita paham terhadap bahasa C atau disebut sebagai bahasa kode atau cipher. Kemudian apa yang perlu lagi dibekali adalah firewall. Firewall ini adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman atau tidak aman. Umumnya sebuah firewall ini diimplementasikan dalam sebuah mesin terdeteksi yang berjalan pada pintu gerbang gateway. Jadi firewall ini adalah pintu utama di dalam sebuah sistem keamanan jaringan, sehingga pada saat kita mau melewatinya harus diperiksa secara ketat oleh sistem, maka dia biasa menggunakan proses gateway. Kemudian yang ketiga adalah kriptografi. Kriptografi secara umum adalah ilmu atau seni menjaga kerahasiaan berita atau Broadcast, di mana kriptografi ini memanfaatkan bahasa-bahasa yang tingkat tinggi sehingga sulit untuk diidentifikasi dari hasil bahasa ciphernya. Kemudian berikutnya adalah source socket layer atau SSL. Source socket layer ini adalah suatu bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti nomor kartu,
kontrol autentikasi tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemiliknya atau server pemilik service. Jadi ini adalah socket layar. Jadi socket layar ini menyediakan fasilitas layanan di mana kerahasiaan data ini dijamin penuh oleh si pihak penyedia. Contohnya biasa bentuk angka. Nah, angkanya itu akan diterjemahkan dalam bentuk bahasa yang sulit kita pahami. Kemudian berikutnya adalah sistem keamanan yang sifatnya berbasis biometrik. Macam-macam sistem keamanan dalam biometrik ini contohnya yang sangat populer saat ini adalah sistem keamanan yang berbasis sidik jari. Nah, kita ketahui bersama bahwa sidik jari adalah salah satu sistem keamanan yang memungkinkan kita menggunakan fasilitas sidik jari, karena sidik jari pada dasarnya itu setiap manusia itu berbeda-beda sidik jarinya, sehingga itulah yang dipakai biasanya untuk mengamankan sebuah sistem, termasuk juga ke dalam proses fingerprint. Kemudian keuntungan daripada sidik jari ini ya, teknologi yang canggih dimiliki semua orang, ketelitian, kestabilan, kemampuan, biaya pun relatif rendah ya. Adapun kerugian ya atau kemampuan tidak bisa dipakai oleh banyak pemakainya, orang cacat ya, dipengaruhi oleh kondisi kulit, sensor mudah kotor. Jadi ada kekurangan dan kelebihan dari sistem sidik jari ini. Kemudian ada juga sistem pengamanan dengan telapak tangan. Nah, hampir mirip sebenarnya sidik jari, tapi dia lebih memanfaatkan full fasilitas telapak tangan kita sebagai sarana untuk membuka gerbang sistem keamanan. Nah, biasanya ini kalau memanfaatkan hemogroid, sel darah merah yang aktif mengalir ke pembuluh darah. Dengan kata lain, hanya telapak tangan orang yang masih hidup yang dapat dideteksi. Jadi sebenarnya pada dasarnya telapak tangan itu dia akan mendeteksi semua ruas-ruas yang ada di telapak tangan dengan memanfaatkan fasilitas sistem dan termasuk juga jaringan-jaringan sel-sel darah merah yang diakses juga seperti itu. Kemudian ini beberapa kelebihan ya daripada biomedik menggunakan telapak tangan. Pembuluh darah terletak di dalam tubuh dengan mempunyai sangat banyak perbedaan corak. Sederhana, data geometrik, faktor lingkungan biasanya dianggap tidak lebih mengganggu daripada sidik jari. Kemudian kekurangannya juga ada ya, geometri tangan tidak khas, tidak dapat digunakan dalam suatu identifikasi, tidak ideal untuk anak-anak sedang tumbuh kembang karena proses pertumbuhan jari-jari ya, itu akan berubah. Ukuran data geometrik tangan adalah besar dan tidak ideal untuk digunakan dalam embedded system. Ada juga sistem keamanan yang berbasis biometrik selanjutnya adalah pengamanan dengan menggunakan pengenalan wajah. Ya. Sistem pengenalan wajah ini sebagai kunci atau password menggunakan enkripsi seseorang yang tanpa dibuat-buat atau dramatik. Dengan kata lain, ya dia menggunakan relax fast atau security fast. Para psikologi menggolongkan ekspresi wajah ini secara universal ke dalam 6 bentuk, yakni senang, sedih, ya, tegang, marah, kemudian kaget, kemudian takut. Ya. Jadi ekspresi-ekspresi ini yang akan dikenali oleh sebuah sistem di dalam sistem keamanan komputer atau jaringan, sehingga memungkinkan setiap individu memiliki sistem keamanan dari wajahnya masing-masing. Ya, kemudian berikutnya adalah sistem pengamanan dengan retina. Retina memanfaatkan kornea mata ya, salah satu bagian tubuh manusia yang bersifat unik. Bisa dijadikan sebagai media pengamanan adalah iris atau selaput pelangi pada mata manusia. Letak selaput pelangi ini berada antara kornea dan lensa mata. Jadi biasanya orang pakai untuk mengamankan sistem ini menggunakan retina mata, karena setiap retina mata itu pasti berbeda-beda hasil dari sistemnya. Kelebihannya adalah merupakan biometrik identifikasi yang sangat akurat. Ya, jadi sangat akurat ini maksudnya adalah tingkat keamanannya pun sangat bagus ya untuk saat ini. Kemudian kekurangannya adalah untuk orang yang terkena diabetes, mata bisa mempengaruhi sehingga perbedaannya pun sangat bisa kita rasakan.
Kemudian ada pula juga sistem pengaman berbasis nirkabel ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi sebagai pengantar kali ini adalah jaringan nirkabel ini sering disebut sebagai wireless ya. Jaringan tanpa kabel dengan merupakan suatu solusi terhadap komunikasi menggunakan kabel. Misalnya orang yang ingin mendapatkan informasi meletakkan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil. Jadi dia memanfaatkan fitur tanpa kabel. Nah, seperti apa kelebihan daripada jaringan nirkabel ini adalah mudah untuk di set, kemudian nyaman pada saat pengaksesan, memberikan kecepatan akses lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel. Ya, kelemahannya bergantung pada gelombang radio. Jadi gelombang radio biasanya frekuensinya milik umum, bersifat bebas. Jadi celah keamanannya pun sangat rentan sekali sebenarnya kalau di sini. Memiliki area jangkauan tertentu dengan power antena yang digunakan. Jadi dia memanfaatkan jalur-jalur sendiri dengan frekuensi juga terbatas. Tidak mudah melakukan pembatasan area. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan proses pengamanan dalam nirkabel ya. Umumnya melakukan proses enkripsi dengan melakukan WAPS, memberikan user dan password terhadap pintu pertama pada saat kita mengakses Wi-Fi-nya. Kemudian menggunakan enkripsi yang kuat. Nah, contoh memberikan WAP ya, WAP-PA atau memberikan password yang sangat panjang atau sangat sulit ditebak sehingga sulit masuk ke dalam sistemnya. Kemudian ganti default password administrator. Nah, ini penting juga ya. Gunakan paling tidak 8 karakter untuk memberikan user dan password terdiri antara huruf, angka, kemudian menggunakan kata-kata yang ada dalam kamus, dan semakin sulit untuk dideteksi atau dibaca itu semakin bagus untuk sistem keamanan. Kemudian matikan SSID atau broadcasting service set identifier SSID-nya ini atau nama daripada wireless ini kita boleh sembunyikan. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengamankan sebuah jaringan nirkabel. Matikan WAP saat tidak dipakai. Ya, penting ya. Karena kenapa? Ketika jaringan kita terbuka luas pada saat tidak tergunakan ini juga percuma sebenarnya celah keamanannya pun ini sangat rentan sekali untuk kita masuk atau dibobol. Oke, saya rasa cukup ya materi singkat tentang sistem keamanan atau konsep dasar dalam sebuah sistem keamanan. Kita sudah membahas tadi mengenai seperti apa sistem tujuan daripada sistem keamanan jaringan, kemudian salah satu contoh sistem keamanan berbasis biometrik ya, ada yang sidik jari, ada pengenalan mata, retina, kemudian ada wajah, kemudian ada telapak tangan, ada juga sistem pengamanan berbasis nirkabel, ya, ada kelebihan dan kekurangan, kemudian bagaimana cara mengamankannya. Nah, itu semua adalah pengantar atau konsep dasar di dalam pintu gerbang sistem keamanan jaringan. Baiklah, kita akan bertemu di materi selanjutnya di pertemuan kita yang ketiga. Mungkin lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan, silakan Anda berikan komentar di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.